Pilih mana Ustaz? Ini video amplop, ini video sembako, yang ini kasih baju kaos. Pilih mana? Minta hidayah sama Allah. Ini baik. Ini cara pilih pemimpin, Bu. Kita diajarkan cara mencari pemimpin itu dalam sholat. Tadi mau sholat zuhur, ada Pak Camat, ada Pak Dua, ada Pak Kades, ada imam-imam mungkin yang sudah tetap di sini. Tapi dipilih, ada tamu datang. Sebetulnya pantas Pak Camat, sohibul wilayah, tuan rumah. Pak Kades lebih pantas karena sohibul wilayah, tuan rumah. Dimajukan. Ini akan ditanya Allah. Di tangan ciptaan siapa ini? Allah yang kasih kita tangan, Allah yang kasih kita mata, Allah yang kasih kita kuping, Allah yang menggerakkan kita. Waktu Mary di kamar yang kecil itu, istri tidak dampingi, anak tidak dampingi, orang tua yang sakit pun tidak boleh didampingi, Jojo sendiri. Pakai apa di sini? Jauh bapakku, lubangnya kecil kan? Tapi akan ada pertanyaan. Sumaratus alunna yauma idzin. Hanya berapa detik pojok itu akan ditanya Allah. Dulu kau hidup iya. Pilih siapa? Ngaku pilih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati, guru-guru kita yang hadir di majelis yang mulia ini, dan juga tokoh masyarakat, sesepuh kita, orang tua kita, semoga mereka selalu diberikan Allah kesehatan, keafiatan, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang alhamdulillah hadir bersama kita pada acara hari ini, yaitu Bapak Camat kita, Bapak Camat Kecamatan Peninjauan, dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan, dan Bapak Kepala Desa Bindu. Alhamdulillah lengkap rasanya majelis ini dihadiri oleh para orang-orang yang kita muliakan, yang kita hormati. Insya Allah Bapak Ibu para jamaah yang hadir semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan Allah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Bu, udah hampir jam 2 ini. Sampai jam berapa? Terus Pak, sampai jam berapa Pak? Jam 5. Kami nak balik. Moga-moga waktu yang singkat ini berkah, amin. Sebelum lupa kami nak ucapkan terima kasih sama panitia dan juga ibu-ibu yang tadi menyiapkan masakan. Masya Allah, bindu, bukan pindang meranjang. Ada tempoyaknya, ada bintangnya, lengkap sudah rasanya.
Ini rasanya ulang lagi. Boleh tak? Tadi Ustaz Azwar cerita kami ini memang sering lewat di sini. Sampai ke Sinar Pinindawan, ke dalam lagi ke Mandala. Pernah di Masjid Abror, tempat Haji Hilal ya. Tahun baru, kedua tahun lalu. Dan hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah di Masjid Al-Qur'an Desa Bindu bersama jamaah-jamaah yang semuanya insya Allah dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi tidak heran kalau jamaah haji paling banyak dari desa Bindu. Tadi saya sempat dapat informasi dari orang tua kita yang duduk di samping saya ini. Tahun 2017 40 jamaah haji berangkat dari desa ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya menjadi haji yang mabrur. Dan insya Allah tambah banyak lagi yang nanti bisa berangkat haji, berangkat umroh. Tapi tujuannya adalah untuk Nabi Muhammad. Jadi kita juga harus niat ziarah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak kenal kepada Allah. Kita tidak kenal kepada Sang Pencipta kita yang telah memberikan kita nikmat. Maka Nabi Muhammad itu jangan dilupa. Jadi anak-anak kita baca sholawat Alhamdulillah. Boleh ulang tak? Boleh ulang. Coba baca satu syair itu, satu syair. Yang bisa baca lebih kan di situ. Ahmad ya Habibi, Ahmad, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam. Ayo sama-sama. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu banyak nikmat kita dapatkan pada hari ini. Insya Allah nikmat yang berkah. Amin ya Rabbal. Duduk di tempat yang berkah di masjid, di bulan yang berkah, bulan Rajab, dalam acara yang berkah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi selesai sholat zuhur berjamaah, di waktu menjelang asar, orang yang duduk setelah sholat berhenti sholat, maka dihitung pahala seperti orang dalam keadaan sholat terus. Alhamdulillah. Beriktikaf di masjid, bersilaturahmi, sudah dapat makanan dulu. Sudah bisa masih. Panitia termasih tuyuli, tambahin lagi, biar tambah mulai. Amin. Maka itu mari kita manfaatkan waktu ini untuk mudah-mudahan tidak keluar dari sini, pulang ke rumah masing-masing. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah kabulkan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita. Yang ada hutang, insya Allah lunas hutangnya. Kamu kencang. Banyak hutang. Salawat berserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Ayo sekali lagi kita salawat kepada Nabi. Ya, waktu kita insya Allah sebelum jam 2:30 ya, 4 camat atau kelamaan. Pulang lagi, berarti jam 2. Kalau pulang lagi, nanti undang lagi. Kalau dihabiskan salam nanti nggak datang lagi. Sallallahu Sallallahu
sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ya Rabbi sholli. Di atas ini ada tema judul yang telah dipersiapkan oleh panitia hari ini. Silakan dibaca dan direnungkan, dipikirkan. Temanya dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita tegakkan sholat. Mari kita tegakkan. Kalau salah, mohon maaf, saya kan tidak baca. Untuk kekuatan dan mengikis putus asa dan penyesalan. Ini agak antik judulnya. Tiba-tiba dengan peringatan ini biar kita itu diberi Allah kekuatan untuk mengikis putus asa dan penyesalan. Ini orang Hindu banyak yang lagi putus asa, banyak yang lagi menyesal ini, kan? Lagi butuh ya. Nah ini ternyata ada dalil. Saya tadi mau cari tahu apa hubungannya dengan sholat, dengan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu hubungannya dengan sholat. Isra Mi'raj nanti hubungannya dengan sholat. Lalu dengan judul ini apa? Terjawab dari Al-Quran. Di surat Al-Ma'arij, Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keadaannya itu selalu berputus asa. Jadi ada ini, ada hubungannya dalam manusia yang selalu putus asa. Tahu putus asa itu apa? Ya putus asa sudah. Idza massahu syarru jazua. Kalau manusia itu ditimpa musibah, itu sebetulnya Allah tidak menggunakan kalimat idza asabahu, tapi idza massahu. Massa itu dalam bahasa Arab disentuh. Nah, dipegang ini kayak gini. Nah, namanya disentuh. Idza massahu syarru, kalau manusia itu ditimpa, disentuh oleh keburukan, sesuatu yang tidak disenanginya, jazua, manusia itu menjadi orang yang selalu frustasi, ya? Goyang, bingung, galau. Itu bahasa pintunya, kalau bahasa dusun kita apa? Bolak-balik kata Pak Kades, ya? Bolak-balik, ya? Biarlah mau tinggal di sini dibaca masuk dusun gitu ya. Amin. Lama ada calon yang tadi bukan cuma camat ya. Kalau dia lama di sini ada calonnya. Ya?
ditimbang musibah, matu syaitan jazua. Selalu orang lain. Kalau salah maklumilah pendatang dari Palembang. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia mendapatkan al-khair, yaitu harta, kesenangan, manu'a, dia menjadi orang yang pelit, orang kikir. Dia dengan butuh ngajak uang, ngajak susah. Dia dengan senang, dia apa? Tidak mau bagi-bagi, alias jadi orang yang pelit, atau orang preman kita rasa. Tidak galak berbagi, tidak galak zakat, tidak galak sedekah. Itu namanya manu'ah. Tidak digunakan nikmat itu dalam kebaikan. Itu sifat manusia yang dibenci Allah. Tapi ada pengecualian. Illal musalli, kecuali orang yang sholat. Kecuali orang yang sholat. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mana mereka itu selalu atas sholatnya, menetapi atas sholat itu. Ada fi sholatihim, ada ala sholatihim, itu beda. Kalau fi sholatin dalam sholat, kalau ala sholatihim, nilai-nilai sholat itu dipraktekkan, diamalkan menjadi hidupnya sehari-hari. Itulah orang yang menetapi sholat. Ini yang dimaksud menegakkan sholat. Sholat yang ditegakkan, ditunaikan, dilakukan, dikerjakan dengan benar. Pakai ilmu. Dari wudunya benar, bersuci istinjanya benar, tutup auratnya benar, rukun sholatnya benar, syarat sholatnya benar, sunnah-sunnahnya dilakukan, dikerjakan, sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Maka orang yang sholat seperti ini ditambah khusyuk, tumaknina, ikhlas, sholatnya diterima Allah. Maka cerminan sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat tidak mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Di antara dalam ayat tadi, orang yang selalu dalam sholat, pikirannya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, mengadu berkeluh kesah kepada Allah. Ibu mau cari apa? Doa dalam sholat itu cukup. Saya ambil contoh, doa yang paling ringan, paling mudah. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 macam yang kita minta dalam sholat itu. Semuanya hebat-hebat. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, karena kita merasa banyak dosa. Kita perlu minta ampun. Rabbil firli warhamni, sayangi aku. Kita perlu disayang. Kalau suami sayang sama istri, bahagia ke istrinya? Ini kayaknya dikit yang jawab. Curiga, ada apa? Ibu, kalau suaminya sayang, bahagia tak? Jujur. Bapak, kalau suaminya cinta, bapak suami, istrinya sayang, senang tak? Senang ya? Bapak, kalau istrinya sayang, senang tak? Kuat nanya. Kalau istrinya paham maksudnya. Banyak. Rabbil firli minta disayang Allah yang Maha Rahman. Rabbil firli warhamni wajbur. Apa jebur? Wajbur, tutup kehancuran perasaan aku ini. Kita dalam masalah, mungkin sudah tidak ada tempat mengadu lagi, ditutup oleh Allah yang Maha Kuasa. Wajburni warfa'ni, minta diangkat derajat kemuliaan. Orang mau cari kedudukan itu
repot sampai ada musuh dorong-dorong. Biar terpilih, biar diangkat, biar digunjung-junjung, pasang poster sana, foto sana, harus masuk gorong-gorong, kasih sembako, bagi-bagi uang, bagi kaos, tidak terpilih, stres, masuk rumah sakit jiwa, gila. Makanya sekarang sudah ada tempat-tempat yang siap menampung caleg-caleg yang gagal. Kalau nanti mereka frustasi, siap mereka akan diobati di rumah sakit. Mau jadi caleg itu? Insya Allah caleg di sini tidak. Caleg di sini. Warfa'ni, minta diangkat Allah derajat. Warfa'ni, warzuqni, minta dikasih rizki. Oh, rizki itu macam-macam, Bu. Rizki itu ada rizki yang mungkin hanya kita pahami, makan, minum, duit. Makan, minum, ibu enak makan, enak minum, enak punya duit itu kalau sehat. Kalau sakit, enak tak? Pilih mana dulu sekarang? Pengen makan, pengen bisa minum, pengen punya duit tapi sakit. Pilih mana? Hah? Sehat kan? Berarti sehat itu mahal. Hidup mahal dari mati. Enak mati apa ya hidup? Masih pengen hidup. Hidup itu rezeki. Punya anak, punya kawan, punya tetangga, alhamdulillah. Itu rezeki, dikasih Allah nikmat rezeki, mata bisa lihat, kuping bisa dengar, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bergawe, pikiran masih waras, alhamdulillah. Itu rezeki, jangan dilupakan. Makanya kalau kamu tidur, ibu tangan ibu. Nah, kok masih ada cincin dia hilang, takutnya biar lagi juapin yuk. Tangan masih sehat, masih banyak pegawai, alhamdulillah. Bisa datang ke majelis ini, alhamdulillah. Ini rezeki, dikasih makanan oleh panitia Senin, didatangkan guru-guru kita ini, rezeki batin. Namanya kalau ceramah itu apa? Siraman. Namanya siraman, jangan lama-lama disiram. Kalau banyak nanti banjir. Ya? Sudah 2:30 ya? Berapa? Dulu. Jangan dulu banyak. Warzuqni, apalagi wahdini, minta hidayah, minta petunjuk. Orang kalau hidupnya dalam petunjuk, benar langkahnya. Allahumma hdina biman ihdinas siratal mustaqim. Ini sekarang kan bingung nih. Untuk 3 cara, kalau 4 tambah bingung. 1, 2, 3. Apa 3, 2, 1? Tergantung MC. Cek 1, 2, 3. 3, 2, 1. Hah? Tidak pernah 2 dulu kan? 1, 2, 3. Kalau tidak 1, tergantung lagi. Kakak bingung. Pilih mana Ustaz? Ini video upload, ini video sembako, yang ini kasih baju kaos. Pilih mana? Minta hidayah sama Allah. Ini baik. Ini cara pilih pemimpin, Bu. Kita diajarkan cara mencari pemimpin itu dalam sholat. Tadi mau sholat zuhur, ada Pak Camat, ada Pak Dua, ada Pak Kades, ada imam-imam mungkin yang sudah tetap di sini. Tapi dipilih, ada tamu datang. Sebetulnya pantas Pak Camat, sohibul wilayah, tuan rumah. Pak Kades lebih pantas karena sohibul wilayah, tuan rumah. Dimajukan. Mau cari imam sholat hanya untuk 5 menit. Untuk 5 menit. Dipilih dulu karakter sampai dibahas dalam kitab video, apalagi untuk 5. Kita tahu baik kan, yang ini baik, yang ini baik, yang ini baik. Yang A baik, yang B baik, yang C baik. Pilih mana? Pilih mana? Yang terbaik.
Ini baik. Yang pilih yang terbaik. Ini jujur. Pilih yang paling jujur. Itu kalau pilih itu. Ini amanah. Pilih yang paling. Ini konstitusi. Yang ini konstitusi. Pilih yang paling. Paham Bu? Yang ini jahat. Pilih yang jangan salah. Yang ini bejat. Pilih yang mana? Jangan yang paling bejat. Yang ini penipu. Yang pilih. Jadi cara pilih itu sudah diajarkan. Cari yang mana, kalau baik semua yang paling baik, kalau kurang semua yang paling sedikit kurang. Makanya minta hidayah sama Allah, petunjuk. Karena Bu hati-hati, kita ini kadang-kadang menganggap urusan ini urusan dunia baik. Cuma ini macam itu. Ini akan ditanya Allah. Di tangan ciptaan siapa ini? Allah yang kasih kita tangan, Allah yang kasih kita mata, Allah yang kasih kita kuping, Allah yang menggerakkan kita. Waktu Mele di kamar yang kecil itu, istri tidak dampingi, anak tidak dampingi, orang tua yang sakit pun tak boleh didampingi, Jojo sendiri. Pakai apa di sini? Jauh, bapakku. Rombongan kecil kan? Tapi akan ada pertanyaan. Sumaratus alunna yauma idin. Hanya berapa detik pojok itu akan ditanya Allah. Dulu kau hidup dia. Pilih siapa? Ngaku pilih dia. Itu bapak cerita. Aduh kayu-kayunya. Dia nak mati pesen. Kalau ada yang dalam ewang ini di kuburan, bakal hidup 40 ewang hidup bakal hidup separuh harta. Ditawari sama bininya negara, ditawari sama anaknya negara, ditawari sama kawannya negara. Ada tukang kayu, tukang ambil kayu. Hai, cuma ewang ini kuburan, ewang ini di kuburan, dapat separuh harta. Apalagi nanti di bawah kayu. Begitu orang kaya itu mati, meninggal, janji kan dia dapat separuh harta kalau dia pacak ewangnya. Malam pertama di kuburan itu paling menakutkan bagi orang yang kaki amal, yang tak sholat hati-hati, kakek kalau mati itu ditanya dulu di kuburan. Ya, begitu masuk kuburan, malaikat bukan aja yang mati dulu, yang ewangi dulu. Siapa kau ini? Aku ngewang ini. Ngapo? Kamu bakal dapat separuh harta. Apa kali kamu? Tukang kayu. Kayu siapa yang kau beli? Kayu siapa yang kau beli? Kayu hutan yang mana? Ditanya malaikat, pakai apa? Pakai kapal? Dari mana kau dapat kapal itu? Beli pakai duit siapa? Ditanya, tidak kenal. Baru urusan menculat di urut lagi. Bela kamu hantu itu. Ngapo juga kau bakal dapat separuh harta? Kau sudah lewat itu. Urusan kamu itu dari dua lagi ditanya malaikat. Apalagi kalau aku punya duit separuh harta itu. Maka itu hidup selalu minta hidayah Allah. Wahdini minta maaf kepada Allah. Wa'fu anni, minta diberi Allah afiat, minta diberi Allah maaf. Ini doa yang luar biasa. Maka itu orang yang sholat, insya Allah sehat afiat. Amin. Pikirannya tenang. Ternyata di sini ini ada penyelidikan. Kenapa rahasianya sholat itu sujud 2 kali? Di sini ada titik penenang. Titik ini. Ya. Saraf-saraf itu yang sudah letih berpikir itu ditenangkan dalam sholat, mengingat Allah, mengadu kepada Allah. Allahu Akbar.
hilang galau yang lain-lain. Gak usah dipikirkan dalam 5 menit itu dunia. Sholat, baca Fatihah, ruku, sujud, iktidal dan lain-lain. Selesai sholat jangan lupa baca doa. Maka insya Allah tidak ada lagi yang namanya putus asa. Orang putus asa itu berarti jauh dari rahmat Allah, memutuskan rahmat Allah. Padahal Allah tidak memberikan rahmatnya kepada hamba-hamba yang mau mentaati rahmat kepada Allah Subhanahu. Insya Allah Allah hilangkan yang susah, yang sedih, Allah angkat kesusahan dan kesedihan. Amin. Maka itu sholat benar-benar. Ya, sekarang ini banyak orang, kata Habib Syekh kemarin di Batu Rajo, banyak sekarang orang tidak punya kepala. Tahu? Kalau kita di Allah tidak punya tangan berjalan, takut? Takut tak? Tidak punya tangan, buntung tangannya. Ada orang punya kaki, tapi masih hidup, kita tidak takut. Tapi kalau ada orang berjalan, kakinya ada, badannya ada, tangannya ada, kepalanya ganti. Berjalan, itu pasti bukan manusia lagi. Itu apa itu? Itu hantu. Sholat itu kepala di badan. Umpama kepala di badan sholat itu. Kalau orang tidak sholat, sama seperti orang tidak punya kepala di badan. Bapak punya istri tidak sholat, berarti istrinya hantu. Ibu punya suami tidak sholat, berarti suaminya. Bapak ibu punya anak tidak sholat, berarti anaknya. Bapak ibu anak tidak sholat, tinggal satu rumah, berarti rumah. Pak camat tidak sholat, camat. Sholat yang ini. Sholat sambutannya luar biasa, lebih dari ustaz. Kalau ada orang tak sholat, itu namanya hantu gentayangan. Maka sekarang tidak usah heran, negeri kita yang sudah diberi Allah nikmat yang banyak dari Sabang sampai Merauke, kenapa tidak mendatangkan berkah? Karena banyak di negeri ini orang yang tidak sholat, padahal KTP-nya tapi insya Allah masyarakat Pindu selalu beri Allah penjagaan. Pas setengah 3, 5 menit lagi kita dengarkan doa. Insya Allah mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Ada canda-canda yang mungkin bukan pada tempat yang mohon dibukakan itu. Maaf. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah Islam Mirat atas perhatiannya. Tidak lain harapan kita, semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik. Allah juga baguskan hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Semuanya akan baik kalau kita perhatikan dan kita jaga sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, kemudian tingkatkan dengan sholat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kita kebahagiaan di akhirat dengan sholat ini. Amin. Berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.